Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Parwitasari Azmir, NIM 20132011079. Ini merupakan tugas promosi kesehatan saya yang berjudul penggunaan vaksin COVID-19. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Santria Deli Susanti, SST MKes. Apa pengertian dari imunisasi atau vaksinasi? Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Lalu apa itu imunitas? Imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindung dari penyakit menular. Lalu apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Lalu, apa tujuan pemberian vaksin COVID-19? Tujuan utama pemberian vaksin COVID-19 adalah membantu tubuh untuk mengembangkan kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 tanpa harus terserang penyakit terlebih dahulu. Setelah mendapatkan vaksin, tubuh membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memproduksi limfosit T dan limfosit B. Selama waktu ini, seseorang tetap memiliki peluang untuk tertular virus COVID-19 karena vaksin tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan perlindungan. Terkadang, proses pembentukan kekebalan tubuh setelah vaksinasi juga dapat menimbulkan gejala seperti demam. Gejala ini normal dan merupakan tanda bahwa tubuh sedang membangun kekebalan. Jenis dan cara kerja vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin mRNA. Vaksin mRNA mengandung virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Vaksin ini bekerja dengan memberikan petunjuk kepada sel tubuh dengan cara membentuk protein yang unik dan aman untuk virus. Setelah sel tubuh berhasil membuat salinan protein, sel kemudian menghancurkan materi genetik dari vaksin. Tubuh kemudian menyadari bahwa protein tersebut seharusnya tidak ada, sehingga membangun limfosit T dan limfosit B yang akan mengingat cara melawan virus penyebab COVID-19 apabila kamu terinfeksi di masa mendatang. Yang kedua, vaksin subunit protein. Vaksin subunit protein mencakup potongan protein virus COVID-19 yang tidak berbahaya. Setelah divaksinasi, sistem kekebalan tubuh akan mengenali bahwa protein tidak termasuk dalam tubuh dan mulai membuat limfosit T dan antibodi. Apabila kemudian hari kamu terinfeksi COVID-19, sel memori akan mengenali dan melawan virus. Yang ketiga, vaksin vektor. Seperti namanya, jenis vaksin ini dikembangkan menggunakan vektor yang sudah dipastikan aman, sehingga dapat menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor adalah virus yang berasal dari famili berbeda tetapi telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Begitu vektor virus masuk ke dalam sel tubuh, materi genetik akan memberikan instruksi kepada sel untuk membuat protein unik untuk melawan virus penyebab COVID-19. Dengan menggunakan instruksi ini, sel akan membuat salinan dari protein tersebut dan mendorong tubuh untuk membangun limfosit T dan limfosit B yang akan mengingat cara melawan virus. Nah, sekarang, berapa lama vaksin mampu melindungi tubuh? Sebagian besar vaksin COVID-19 membutuhkan lebih dari satu suntikan. Suntikan pertama membangun perlindungan, sedangkan suntikan kedua perlindungan maksimal. Menurut penelitian uji Pfizer, vaksin dapat menawarkan perlindungan parsial paling cepat 12 hari setelah dosis pertama. Perlindungan tersebut bisa bertahan setidaknya 2 bulan. Dosis kedua diperlukan untuk memaksimalkan kinerja virus. Data juga menunjukkan bahwa dosis kedua yang diberikan 21 hari setelah dosis pertama meningkatkan respon kekebalan, menawarkan perlindungan mulai dari 1 minggu setelah suntik kedua. Siapa yang jadi sasaran vaksin COVID-19? Yang pertama, tenaga
tenaga medis, TNI dan Polri, aparat hukum dan pelayan publik, serta tokoh agama, masyarakat perangkat daerah, seluruh tenaga pendidik mulai dari PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi, aparatur pemerintah baik pusat, daerah maupun legislatif, penerima bantuan iuran atau PBI, BPJS Kesehatan, masyarakat berusia 19 sampai 95 tahun. Lalu di mana saja fasilitas melayani vaksinasi COVID-19? Kita dapat memperoleh vaksinasi COVID-19 secara gratis di pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Demikian tugas promosi kesehatan saya yang berjudul penggunaan vaksin COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.